Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua dan KRT buat keluarga Eklesia di rumah kita masing-masing. Selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini karena kami tahu dimanapun kami berada, Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk dapat bersekutu dengan Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam firman Tuhan bagi kehidupan setiap kami. Kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur, dengan iman, dengan hati yang terbuka. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Raja dan Penebus jiwa kami. Haleluya. Amin. Keluarga Eklesia yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan dari satu topik tentang rahasia pemeliharaan Allah di masa yang sukar. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 16. Saya akan membacakan buat kita semua. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya, tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kisah ini mungkin adalah kisah yang sudah sering kita dengar. Dan kita percaya bahwa di dalam firman Tuhan itu bukan sekedar satu kisah sejarah, bukan sekedar kesaksian bagaimana Allah memelihara nabi-nabinya dan setiap orang yang melakukan kehendaknya. Tetapi kita dapat belajar kebenaran-kebenaran rohani yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita tahu kisah ini dilatar belakangi oleh satu kekeringan, masa kelaparan yang terjadi. Dan kita melihat bahwa walaupun Elia adalah seorang nabi yang besar, nabi yang dipakai Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Elia adalah seorang nabi yang bisa mendatangkan api Tuhan turun dari langit. Bahkan dia tidak meninggal. Akhir dari kehidupannya di dunia dia dijemput oleh Tuhan dalam kemuliaan, disaksikan oleh Elisa bujangnya. Dia naik ke surga. Dijemput oleh kereta kuda yang berapi. Luar biasa. Tetapi dari firman Tuhan kita belajar seorang yang luar biasa seperti Nabi Elia pun mengalami pengalaman yang sulit dalam kehidupan. Pada masa kekeringan, pada masa kelaparan, itu tidak hanya melanda orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi semua yang ada di bangsa itu pada waktu itu.
termasuk Nabi Tuhan, Nabi Elia, yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan tentang akan terjadi masa kekeringan. Dia mengalami masa itu. Dan yang luar biasa, yang sangat unik, dan yang bukan hanya unik, mungkin kita berpikir itu aneh sekali. Bagaimana Tuhan memelihara seorang nabi seperti Elia di masa itu. Kalau kita tahu bahwa seharusnya umat Allah lah yang berkewajiban untuk menghidupi kehidupan para nabi-nabi Tuhan, penyampai pesan Tuhan. Tapi kenyataannya tidak. Di dalam ayat sebelumnya, dalam pasal 17 ayat 1 sampai 6. Ketika di masa itu Tuhan membawa Elia dan memberi ke tepi sungai Kerit dan memberi dia makan melalui burung gagak. Burung gagak itu burung yang dianggap najis. Setelah lepas dari sungai Kerit, karena sungai Kerit telah menjadi kering, Tuhan menyuruh dia pergi ke satu tempat yang di luar daerah, di luar wilayah umat Allah, yaitu daerah Sidon, daerah Libanon. Pada waktu itu Tuhan bilang, kamu pergi ke sana, Sarfat di daerah Sidon. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara engkau. Daerah itu merupakan daerah asal Ratu Isabel, yang merupakan musuh bebuyutan daripada Elia, karena dia ingin mengejar Elia untuk membunuh Elia. Sesuatu yang nampak tidak masuk akal, tapi itulah cara Allah. Kita melihat bagaimana Allah memelihara secara luar biasa dari sesuatu yang kita anggap aneh dan sangat unik. Kalau kita menelusuri kitab 1 Raja-Raja, tujuan dari kitab ini adalah bagaimana Allah menyatakan perbedaan antara orang-orang yang hidup bagi Allah dan orang-orang yang tidak hidup bagi Allah. Dan Tuhan nyatakan itu melalui cara pembelaan dan pemeliharaan yang ajaib. Sama-sama mengalami krisis, sama-sama melewati masa kekeringan, sama-sama melewati masa kelaparan. Orang benar, orang tidak benar, orang yang bergantung pada Tuhan, yang tidak bergantung pada Tuhan, sama masuk ke masa itu. Tetapi satu hal, Allah tahu bagaimana memelihara hidup anak-anaknya, hidup orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Allah memelihara Elia dengan cara yang Elia tidak pikirkan. Bukan orang kaya, bukan umat Allah yang seharusnya berkewajiban memelihara dia. Tapi Allah mengutus burung gagak, burung yang anggap najis. Allah mengutus seorang janda, miskin, bukan seorang kaya, dari wilayah orang-orang yang tidak mengenal Allah, untuk memberi dia makanan. Tapi satu hal di satu sisi, Allah memelihara hidup janda di Sarfat. Allah menolong orang-orang yang butuh pertolongan dengan cara Allah yang unik juga. Kenapa Tuhan tidak langsung memberi, bagi-bagi sesuatu langsung? Kenapa Tuhan seolah-olah menyusahkan janda ini dengan memberikan dia satu tugas untuk memberi makan Nabi Elia? Dan dalam pembacaan tadi kita melihat nampaknya karena Nabi Elia sudah terkenal, janda itu berkata, Allah yang hidup, yang kamu percayai. Dia tahu Allah yang hidup, yang dipercayai oleh Nabi Elia. Allah memelihara secara ajaib. Pertanyaannya yang kita akan renungkan pada pagi hari ini, apa rahasianya? Di masa paceklik, di masa yang sangat susah banget, di masa kekeringan, di masa kelaparan, tetap ada pemeliharaan Allah yang ajaib dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Ada 3 hal penting yang harus kita ingat, bahwa setiap orang, termasuk orang percaya, bisa mengalami hal-hal sulit dalam kehidupan. Seperti halnya Elia, maka kita pun dalam kehidupan sekarang ini, kita yang percaya, yang bergantung kepada Tuhan, bisa mengalami masa yang sulit. Elia yang luar biasa aja, dipakai Tuhan, mendapat pesan Tuhan untuk disampaikan tentang nubuatan kekeringan. Dia pun ada di dalam masalah yang sama. Yang kedua, bahwa apa yang kita dapat pelajari, bahwa
Tuhan punya caranya sendiri dan jalannya sendiri dalam memelihara hidup orang percaya. Dan yang ketiga, orang percaya, kita semua hanya perlu belajar untuk mengikuti cara Allah, untuk dapat melihat dan menikmati perkara-perkara ilahi. Apa rahasia pemeliharaan Allah di masa yang sukar? Adalah hidup di dalam jalan Allah dan ikutilah cara Allah bekerja. Hal yang pertama yang kita dapat lakukan untuk dapat hidup di dalam pemeliharaan Allah di masa yang sukar adalah menempatkan Tuhan sebagai prioritas hidup kita. Di dalam pasal 17 ayat 1, Nabi Elia berkata, Allah yang kulayani. Pastikan hidup kita ada dalam sebuah pelayanan kita kepada Allah. Pelayanan bukan berbicara tentang aktivitas rohani, tapi pelayanan di sini berbicara tentang satu sikap kehidupan yang berkenan kepada Allah, di mana kita berjalan dalam koridornya Tuhan. Pastikan bahwa kita enggak hanya sedang melayani diri kita sendiri, enggak hanya sedang melayani pekerjaan kita dan bisnis kita, tetapi di dalam segala hal yang kita lakukan, kita sedang melayani Allah. Apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita kepada Allah? Yang pertama, di dalam hidup kita, di dalam apa yang kita lakukan, kita selalu berusaha mengejar perkenan Tuhan dalam hidup kita. Melakukan apa yang Allah suka untuk kita lakukan. Kedua, pastikan bahwa kita belajar untuk menangkap pesan ilahi di dalam seluruh bagian hidup kita. Tuhan mau apa dengan kehidupan kita? Setiap pengalaman adalah sekolah rohani dalam kehidupan kita. Semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan punya pesan yang khusus di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan tetap memelihara kita, tetapi Tuhan ingin umatnya dapat menangkap pesan yang khusus dari Tuhan. Pasal 17 ayat 9b, firman Tuhan katakan kepada Elia, aku telah memerintahkan seorang janda dan memberi engkau makan. Itu berarti bahwa janda di Sarfat, dia juga bisa menangkap sinyal Allah di dalam hatinya. Sehingga dalam kondisi yang sangat sulit, nggak punya apa-apa selain sedikit minyak dan sedikit tepung, tapi dia bisa menangkap sinyal dari Tuhan. Tuhan perintahkan dia, sehingga dia bisa mendengar apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan bagi Elia. Pertanyaannya bagi saya dan saudara, apakah hati kita, roh kita, menangkap sinyal ilahi dari Tuhan atas hidup kita? Kita ada di dalam masa-masa yang sukar hari-hari ini. Masalah masih ada di depan kita. Tetapi yang pertama adalah bagaimana kita mengejar perkenan Tuhan dan belajar untuk menangkap pesan ilahi yang khusus buat hidup saya dan saudara. Apa sih yang sebenarnya Allah sedang katakan buat hidup kita, saya dan saudara di hari-hari ini? Mari datang kepada Tuhan, hubungkan hati kita dengan Tuhan, hampiri Dia, dan katakan, Tuhan, apa yang Kau mau dari hidup saya? Apa yang Kau mau sampaikan bagi saya pribadi di hari-hari ini? Saya mau untuk belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari kebenaran ini, untuk dapat hidup dalam pemeliharaan Allah di masa yang sukar, adalah lakukan saja bagian kita dan biarkan Allah melakukan bagiannya. 1 Raja-Raja 17 ayat 10, bagaimana Elia taat firman Tuhan katakan, dia bersiap-siap dan dia pergi ke Sarfat. Dia nggak banyak nanya dengan Tuhan. Dia tahu bagaimana Tuhan bertanggung jawab dan memelihara hidup hamba-hambanya. Dia ikuti cara Allah. 1 Raja-Raja 17 ayat 15, demikian juga ketika janda di Sarfat, dia dikatakan, saya hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Tetapi apa yang dia kerjakan adalah janda di Sarfat taat. Firman Tuhan katakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang Elia katakan. Mereka
melakukan bagian mereka, dan Allah melakukan bagian yang hanya bisa Allah lakukan untuk memelihara hidup orang yang belajar taat kepada Tuhan. Karena orang yang melakukan bagiannya dan membiarkan Allah melakukan bagian Allah, unsur yang kita lihat di dalam ini berbicara tentang iman, percaya pada firman Allah. Elia percaya kepada Allah yang dia layani, dia percaya kepada firman Allah. Janda di Sarfat mendengar firman yang dikatakan melalui Nabi Elia, dan dia percaya, dia pegang firman Allah. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Iman melampaui logika, iman mengatasi keadaan-keadaan. Hari-hari ini kita melihat di depan kita banyak kemustahilan. Masa yang sangat sulit. Inilah saat kita mengangkat iman kita dan memperkatakan firman. Saya percaya kepada firman Allah, ya dan amin. Saya percaya kepada Allah yang saya sembah dan layani adalah Allah yang selalu dapat dipercaya dalam segala hal. Bangkitkan iman kita. Karena hanya iman yang dapat mengangkat kita naik lebih tinggi di hadirat Allah untuk menangkap setiap perkara-perkara ilahi, dan hanya iman yang bisa menggerakkan hati dan tangan Allah untuk melakukan sesuatu yang besar dalam hidup saya dan saudara. Di dalamnya ada unsur iman, dan di dalamnya ada unsur penyerahan. Walaupun terkesan aneh, walaupun terkesan gak masuk akal, tetapi saya mau melakukannya karena Tuhan yang menyuruh saya melakukannya. Itu yang dilakukan Elia, itu yang dilakukan janda di Sarfat. Yang ketiga, di dalamnya ada unsur ketaatan, melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ada dua bagian penting yang kita perhatikan, sebuah pembedaan yang Tuhan tunjukkan di dalam hal Tuhan memberkati kehidupan umatnya. Ada bagian yang merupakan roti untuk dimakan, berkat makanan bagi kita. Tetapi ada bagian yang merupakan benih untuk ditabur. Apa yang kita lihat? Bagi Elia itu adalah roti untuk dimakan, berkat Tuhan yang khusus untuk memelihara hidupnya. Menyatakan bahwa Tuhan memelihara dan memberi makan kehidupan hamba-hambanya dan orang percaya. Tetapi bagi janda di Sarfat, apa yang dia lakukan kepada Elia adalah sebuah benih yang dia tabur bagi kerajaan Allah. Dan benih itu berbuah. Lihat, buli-buli dan tempayannya tidak pernah habis ketika dia membuat satu bagian kecil untuk melakukan tepat seperti apa yang firman Tuhan sampaikan. Maka itu menjadi benih baginya. Cara Allah memelihara dia dan memberikan dia keberanian iman, sebuah penyerahan dari dirinya untuk menjadi taat kepada Allah. Dan ternyata apa yang dia lakukan adalah sebuah benih. Disitulah Tuhan memelihara dia dengan ajaib. Berapa banyak orang Kristen yang bisa membedakan antara roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Ada kalanya Tuhan memberkati hidup kita dengan luar biasa sebagai roti untuk kita makan semuanya. Tetapi ada kalanya Tuhan memberkati kita untuk menjadikan apa yang diberikannya bagi kita benih untuk ditabur. Dengan cara itu, dia memelihara kita dengan luar biasa. Hal yang ketiga yang terakhir, rahasia hidup dalam pemeliharaan Allah adalah hiduplah terus dalam tuntunan dan tujuan Tuhan. Kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24 dan pasal-pasal selanjutnya, kita akan menemukan bahwa masa-masa sulit ternyata enggak berakhir. Hanya berganti. Beda tantangan, beda masalah. Seperti halnya musim-musim dalam kehidupan kita yang terus berganti. Elia mengalami mujizat dalam pemeliharaan Tuhan pada masa kelaparan, pada masa kekeringan. Tapi lewat itu, dia masih mengalami masalah dan tantangan yang lain. Lepas dari satu masalah, masuk masalah yang lain. Demikian juga kehidupan kita. Hari ini kita mengalami mujizat untuk satu hal. Besok kita nggak luput dari tantangan untuk hal yang lain. Tetapi yang paling penting, pesan yang firman Tuhan mau sampaikan bagi kita adalah berjalanlah dengan Tuhan
Ikutilah tuntunannya dan fokus pada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Selama kita masih hidup dalam dunia, kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Tuhan melakukan mujizat untuk satu pergumulan kita, tapi lewat itu kita masih akan tetap menghadapi tantangan di dalam hal yang lain. Tetapi satu hal yang paling penting yang harus kita pegang dalam hidup ini, dimanapun, kemanapun kita melangkah, kita berjalan bersama dengan Tuhan, berada dalam tuntunan Tuhan, dan mengikuti arahan Tuhan. Hidup ini punya Tuhan, keluarga kita punya Tuhan, pekerjaan kita itu punya Tuhan, bisnis kita punya Tuhan. Semua hal dalam dunia ini punya Tuhan. Yang harus kita pastikan dalam hidup kita adalah kita memiliki Tuhan di dalam hati kita, dan Tuhan memiliki hidup kita, hati kita sepenuhnya. Itu yang seringkali sulit dalam kehidupan ini. Kita tahu segalanya punya Tuhan, Tuhan yang memiliki semuanya. Tetapi seringkali Tuhan begitu sulit untuk memiliki hidup kita sepenuhnya. Begitu sulit orang-orang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu sulit menyerahkan hati kita dan cinta kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan lewat masalah, lewat pergumulan, Allah ingin mendapatkan hati kita dan cinta kita sepenuhnya untuk Dia. Ingatlah di dalam firman Tuhan, semua nabi-nabi, orang-orang yang dipakai Tuhan melakukan mujizat, dan Elia ini adalah seorang nabi yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan dia tidak pernah meninggal, dia diangkat hidup-hidup ke surga. Dia nabi yang bisa mendatangkan api Tuhan turun dari langit, perhatikan. Tapi semua mereka pernah mengalami masa yang sukar. Tokoh-tokoh iman pernah mengalami masa-masa yang sukar. Bahkan Yesus sendiri tergantung di atas kayu salib dan mengalami kematian, tetapi dia bangkit dan menang. Karena itu, apapun yang kita hadapi hari ini, satu hal yang kita harus pastikan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan lewat gunung, lewat lembah, lewat sungai, lewat lembah yang gelap, pengalaman yang terburuk, Tuhan ada bersama kita. Dia pelihara dan Dia jamin hidup kita. Daniel pernah dibawa Tuhan masuk gua singa. Sadrak, Mesak, dan Abednego diizinkan Tuhan masuk perapian yang menyala. Tapi Tuhan menyertai mereka. Ada perlindungan, ada pembelaan, ada kemuliaan Tuhan di sana. Firman Tuhan katakan kalau Yesus Kristus menyerahkan dirinya buat saya dan saudara mati di kayu salib. Hal-hal dalam kehidupan kita yang kita perlukan adalah mudah bagi Tuhan untuk menolong kita. Yang terpenting hari ini adalah mari bawa hidup kita letakkan di kaki salib Kristus. Bawa keluarga kita letakkan di bawah kaki salib Kristus. Bawa pekerjaan kita, bawa bisnis kita, bawa seluruh masalah hidup kita, taruh di kaki Tuhan. Dan katakan, Tuhan, ini hidupku milikmu, pekerjaanku, bisnisku milikmu. Aku serahkan semua dalam tangan. Aku percaya Engkau Tuhan yang setia buat hidupku. Lalu lepaskan itu. Segala kekhawatiran, segala intimidasi, ketakutan, segala kecemasan, segala kesedihan, taruh itu di kaki Tuhan. Karena Dia Allah yang setia buat hidup saya dan saudara. Percayalah, kalau apa yang penting bagi Tuhan menjadi penting bagi saya dan saudara, maka apa yang penting bagi saya dan saudara akan menjadi hal yang penting bagi Allah untuk melakukannya dalam hidup kita. Saya terlalu percaya Allah setia dalam segala hal. Dia bukan manusia yang mengingkari janjinya. Dia setia memelihara hidup kita. Satu hari ini jika ada di antara kita yang khawatir, ada di antara kita yang sangat tertekan, mari datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hidup saya. Ini semua yang ada padaku, ku taruh di bawah kaki Engkau Allah yang setia.
sebagai orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya banyak kali ada dalam situasi, di dalam hal-hal yang menekan kehidupan. Tetapi saya percaya bahwa Allah yang dilayani, yang disembah, adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dan Dia sudah membuktikan. Dan di masa-masa yang sukar, Tuhan sering menyuruh kita untuk memelihara orang-orang lain. Tetapi Dia menyatakan seperti janda di Sarepati, buli-buli dan tempayan terus terisi ketika kita menabur benih yang memang Tuhan berikan untuk kita tabur. Lakukan bagian saya dan saudara, dan Dia akan melakukan bagiannya. Tetap semangat, kuat di dalam Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dia pelihara kita dengan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berdoa teguhkan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Jika ada yang khawatir, ada yang lemah, ada yang sangat tertekan hari-hari ini, kami berdoa tangan Tuhan turun di atas setiap kami. Tuhan yang punya hidup kami, Tuhan yang punya pekerjaan kami, Tuhan yang punya keluarga kami, Tuhan yang punya bisnis kami, Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Karena Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup anak-anak-Mu. Kami percayakan seluruh hidup kami kepadamu, meteraikan firman-Mu digenapi dalam hidup setiap kami. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.